Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang tinjauan pustaka dan hipotesis. Sebelumnya, perkenankan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Riki Setiawan, DNM Akhir 201, dan teman saya Muhammad Hafid Adityawan, NEM 202, Nur Aulia Suhari, NEM 206, Tegar Priyanka, NEM 209, dan Farida Cahyani, NEM 212. Next. Perumusan masalah yang menjadi bahan diskusi kami terkait tinjauan pustaka dan hipotesis terdiri dari 4. 1. Apa itu tinjauan pustaka? 2. Apa tujuan dilakukan penyusunan tinjauan pustaka? 3. Apa itu hipotesis? 4. Apa tujuan dilakukan penyusunan hipotesis? Next. Tinjauan pustaka atau literatur review adalah sebuah kegiatan untuk meninjau dan mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi dan peneliti lain sebelumnya terkait dengan topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Secara sederhananya, tinjauan pustaka memiliki arti meninjau kembali pustaka-pustaka yang terkait atau biasa disebut dengan review of related literature. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua tujuan. Yang pertama itu merupakan tujuan umum dan yang kedua itu tujuan khusus. Oke, next. Ya, jadi untuk tujuan umum tinjauan pustaka itu merupakan mengembangkan sebuah pemahaman dan juga wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik tertentu, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang tinjauan khusus, nah, di tinjauan khusus ini ada beberapa poin. Yang pertama, ini ada menjelaskan dasar pemikiran atau dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, yang berikutnya ini adalah membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, ada menemukan variabel-variabel penelitian yang penting dan juga menentukan hubungan antara variabel penelitian. Berikutnya, menghindari pendekatan yang steril. Terus yang selanjutnya merangkum pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, menemukan penjelasan yang dapat membawa dalam menafsirkan dan data penelitian. Oke, next. Selanjutnya ada 6 kriteria pemilihan sumber pustaka. Yang pertama, ketetapan, yaitu isi dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian. Yang kedua, kejelasan. Sumber pustaka harus mudah dipahami atau dimengerti. Yang ketiga, ada empiris, yaitu berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil imajinasi. Yang keempat, ada terorganisasi, memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima, ada kemutakhiran, yaitu berdasarkan pengembangan terbaru dalam bidangnya. Yang keenam, meyakinkan, menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis. Yang keenam, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan. Next. Selanjutnya ada pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian
yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang next. Kemudian ada ciri hipotesis. Rumusan hipotesis yang baik dan benar harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif. Kemudian hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antara paling sedikit dua variabel. Hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Kemudian hipotesis harus dapat diuji atau testable. Kemudian hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Kemudian menentukan hipotesis. Merumuskan hipotesis bukan perkara mudah bagi peneliti. Peneliti perlu membekali diri pada hal-hal berikut diantaranya. Yang pertama itu memiliki banyak informasi tentang masalah yang akan dipecahkan. Kemudian memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, dan hal-hal yang berhubungan satu sama lain. Kemudian memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Kemudian ada jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis nol atau hipotesis nihil atau hipotesis nol dalam notasi. Hipotesis ini dituliskan dengan H0 dalam hipotesis yang meniadakan perbedaan antara kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel yang artinya selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Kedua, hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Dalam notasi, hipotesis ini ditulis dengan HA atau H1. Adalah yaitu penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional. Statistik sendiri digunakan tidak untuk langsung menguji hipotesis alternatif, akan tetapi digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis nihil atau nol. Penerimaan atau penolakan hipotesis alternatif merupakan konsekuensi dari penolakan atau penerimaan hipotesis nihil. Baik, selanjutnya ada manfaat dari hipotesis. Nah, yang pertama ada memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. Jadi, peneliti itu difokuskan pada suatu jangkauan penelitian tertentu, tidak terlalu luas. Kemudian ada mensiagakan peneliti kepada kondisi yang fakta. Sehingga dengan adanya hipotesis ini, peneliti akan lebih fokus pada kondisi yang benar, kebenaran pada penelitian tersebut. Lalu selanjutnya ada sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang meluas. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam adanya hipotesis ini, maka peneliti akan difokuskan pada fakta yang khusus dan lebih sederhana dan tidak meluas. Dan yang terakhir, hipotesis memiliki manfaat sebagai panduan dalam pengujian. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti. Tujuan umum penyusunan tinjauan pustaka adalah mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik. Kemudian, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis sendiri adalah keterangan
sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Adapun manfaat dari hipotesis yaitu memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian serta kerja penelitian, kemudian mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh, dan sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.